Ramadhani dari kelas 1C Prodi D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang telah saya dapatkan selama semester 2 ini pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebanyak 4 subbab yang merupakan penjelasan lanjutan dari tugas video pada pertengahan semester. Jadi topik pembahasannya yaitu Bab 6 Pluralisme dan Toleransi atau Kerukunan, Bab 7 Kebudayaan Islam, Bab 8 Ekonomi Syariah, dan Bab 9 Politik dalam Islam. Baiklah, untuk penjelasan pertama yaitu Bab 6 Pluralisme dan Toleransi atau Kerukunan. Yang pertama, pengertian pluralisme. Pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Dalam kamus teologi, pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak mereduksikan segala sesuatu pada satu prinsip terakhir, melainkan menerima adanya keragaman. Pluralisme dapat menyangkut bidang kultural, politik, dan religius. Baiklah, pada sub kedua bab 6 yaitu Islam dan pluralisme. Islam adalah agama universal yang menjunjung tinggi aspek-aspek kemanusiaan, persamaan hak, dan mengakui adanya pluralisme agama. Pluralisme agama menurut Islam adalah sebuah aturan atau sunnatullah yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Dengan perbedaan ditekankan perlu masing-masing untuk saling berlomba dalam menuju kebaikan karena mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh keputusan final. Selanjutnya yang ketiga, pengertian toleransi. Istilah toleransi berasal dari bahasa Latin tolerar yang berarti sabar terhadap sesuatu. Jadi, toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Toleransi secara etimologi disebutkan dalam KBBI, yaitu sesuatu yang bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan. Pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Selanjutnya, yang keempat, konsep toleransi dalam Islam. 1. Implementasi al-hurriyah al-diniyah atau kebebasan beragama. Kebebasan beragama merupakan hak yang dimiliki setiap manusia yang paling asasi. Terwujudnya kebebasan beragama merupakan syarat utama dalam membina kehidupan yang toleran dan harmonis antar sesama. Yang kedua, implementasi al-insaniyah atau kemanusiaan. Agama Islam datang membawa visi kemanusiaan. Visi Islam tentang kemanusiaan universal terlihat dari tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ajarannya menekankan kepada semangat egalitarianisme atau persamaan rasa kemanusiaan sebagai bentuk perlawanan terhadap perbudakan dan kejahatan kemanusiaan. Yang ketiga, implementasi al-wasatiyah atau moderatisme. Berislam secara moderat merupakan prinsip yang penting dalam mewujudkan toleransi beragama. Untuk membangun pemahaman Islam yang moderat, perlu menempatkan kembali paradigma tafsir sosial Islam yang mengedepankan pemaknaan dinamis, progresif, dan toleran. Selanjutnya, pokok bahasan kedua yaitu bab 7 Kebudayaan Islam. Bagian A, pengertian kebudayaan Islam. J. Verkuil mengatakan bahwa kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti roh atau akal. Kata kebudayaan berarti segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia secara umum. Kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil olah akal berupa 1. Cipta, kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia hal yang ada dalam pengalamannya secara lahir dan batin. Hasil cipta berupa berbagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, karsa, kerinduan manusia untuk menyadari tentang asal-usul manusia sebelum lahir dan kemana manusia sesudah mati. Hasilnya berupa norma-norma dan kepercayaan. Yang ketiga, rasa,
kerinduan manusia akan keindahan sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmatinya. Manusia pada dasarnya selalu merindukan keindahan dan menolak keburukan atau kejelekan. Selanjutnya yang kedua, B. Prinsip-prinsip kebudayaan Islam, yaitu 1. Menghormati akal. Manusia dengan akalnya bisa membangun kebudayaan baru. Kebudayaan Islam tidak akan menampilkan hal-hal yang dapat merusak manusia. Dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yang kedua, memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diantaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga, menghindari taklid buta. Kebudayaan Islam hendaknya mengantarkan umat manusia untuk tidak menerima sesuatu sebelum diteliti. Sebagaimana telah difirmankan Allah SWT, dan janganlah kamu mengikuti dari sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Yang keempat, tidak membuat pengerusakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Baiklah, selanjutnya C. Sejarah intelektual Islam. 1. Masa klasik yang terjadi antara tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada masa ini, kemajuan umat Islam dimulai sejak dilakukannya ekspansi oleh dinasti Umayyah. Ekspansi ini menimbulkan pertemuan dan persatuan berbagai bangsa, suku, dan bahasa yang menimbulkan kebudayaan dan peradaban yang baru. Yang kedua, masa modern. Periode ini merupakan masa kebangkitan umat Islam. Mereka menyadari ketertinggalannya dengan Barat. Ini disebabkan karena umat Islam meninggalkan tradisi klasik yang kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh Barat. Yang ketiga, masa pertengahan 1250 sampai 1800. Kemajuan dalam hal ini mengalami kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Kemajuan ilmu agama yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu fikih, serta kemajuan ilmu umum. Selanjutnya bagian D, masjid sebagai pusat peradaban. Secara etimologi, masjid adalah tempat untuk sujud. Secara terminologi, masjid diartikan sebagai tempat khusus untuk melakukan aktivitas ibadah dalam arti luas, atau Muhaimin dan Abdullah Mujib 1993. Pada umumnya, masjid dipahami oleh masyarakat sebagai tempat ibadah khusus, seperti sholat. Padahal, masjid di zaman Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai pusat peradaban. Oleh sebab itu, masjid oleh umat Islam dijadikan sebagai simbol persatuan umat. 8. Ekonomi syariah. Yang pertama, pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah atau sering disebut juga dengan ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah melandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek material saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, mental, dan spiritual, serta dampaknya pada lingkungan. Selanjutnya B. Istilah-istilah ekonomi syariah. 1. Akad, yaitu pertalian ijab dan kabul dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, Bai al-Dain, yaitu akad penyediaan pembiayaan untuk jual beli barang dengan menerbitkan surat utang berdasarkan harga yang telah disepakati terlebih dahulu. Yang ketiga, hiwalah, yaitu akad pemindahan piutang nasabah atau muhil kepada bad atau muhal alaih dari nasabah lain atau muhal.
Yang keempat, ijarah, yaitu akad sewa menyewa barang antara ban muajir dengan penyewa atau mustajir. Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada muajir. Yang kelima, ijarah wa iktina, yaitu akad sewa menyewa barang antara ban atau muajir dengan penyewa atau mustajir yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir. Yang keenam, istisna, yaitu akad jual beli atau masnu antara pemesan atau mustasni dengan penerima pesanan atau syani. Yang ketujuh, hafalah, yaitu akad pemberian jaminan atau makful alaih yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan atau kafil bertanggung jawab atas pembayaran utang. Yang kedelapan, mudarabah, yaitu akad antara pihak pemilik modal sahibul ma'al dengan pengelola atau mudarib untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Yang kesembilan, mudarabah mutalaka mudarib, yaitu diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. Mudarib tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya. Yang kesepuluh, mudarabah muqayyadah sahibul ma'al, menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudarib baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usaha. 11. Murabahah, yaitu akad jual beli antara ban dengan nasabah. Yang kedua, ismu syarakah, yaitu akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Yang ke-13, qard, yaitu akad pinjaman dari ban atau mukrid kepada pihak tertentu atau muktarid yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Yang ke-14, qardul hasan, yaitu akad pinjaman dari ban atau mukrid kepada pihak tertentu atau muktarid untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Yang ke-15, rahan, yaitu akad penyerahan barang atau harta atau marhun dari nasabah atau rahin kepada ban atau murtahin sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. 16. Salam, yaitu akad jual beli barang, pesanan atau muslam fih antara pembeli atau muslam dengan penjual atau muslam ilai. 17. Ujrah, yaitu imbalan yang diberikan atau yang dimintakan atas suatu pekerjaan yang dilakukan. 18. Unit, yaitu usaha syariah unit kerja di kantor pusat ban yang bertugas mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan kantor cabang syariah. 19. Wadiah, yaitu akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. 20. Wakalah, yaitu akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa atau mewakil kepada penerima kuasa atau wakil untuk melaksanakan suatu tugas atau taukil atas nama pemberi kuasa. Pokok ketiga atau bagian C, tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah menurut Umar Chapra adalah tidak mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan keseimbangan makro, ekonomi, dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial, serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat. Selanjutnya bagian D, karakteristik ekonomi syariah. Ciri-ciri ekonomi syariah jelas berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Ada 3 karakteristiknya. Pertama, ekonomi ketuhanan, yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ekonomi pertengahan adalah memiliki keseimbangan antara berbagai aspek. Yang terakhir, ekonomi berkeadilan, yakni memperlihatkan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik ekonomi syariah. Bagian E, perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Pengertian ekonomi konvensional yaitu merupakan suatu sistem dalam aktivitas manusia yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi,
pertukaran dan perolehan, serta konsumsi barang maupun jasa. Perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional yaitu jika ekonomi syariah mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan sistem ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang dilakukan secara umum tanpa adanya unsur-unsur ajaran agama Islam di dalamnya. Selanjutnya bagian F, prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pertama, sumber daya merupakan pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia tidak boleh semena-mena. Kedua, tidak ada kepemilikan mutlak. Ketiga adalah berjamaah agar saling menggerakkan ekonomi. Yang keempat, pemerataan kekayaan sehingga tidak ada disparitas. Kelima, ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam, seseorang yang memiliki kekayaan tertentu wajib membayar zakat. Terakhir, prinsip ekonomi syariah adalah melarang riba dalam bentuk apapun. Selanjutnya pokok bahasan keempat yaitu bab 9 politik dalam Islam. A. Pengertian politik dalam Islam. Politik dalam Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menentukannya. Politik dalam pandangan Islam didefinisikan sebagai ilmu pemerintahan atau ilmu siasah, yaitu ilmu negara. Pengertian dan konsep politik dalam Islam sangat berbeda dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Bagian B, nilai-nilai dasar politik dalam Al-Quran. 1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 52. Yang kedua, menepati janji. Quran Surah An-Nahl ayat 91. Yang ketiga, mementingkan perdamaian daripada permusuhan. Quran Surah Al-Anfal ayat 61. Yang keempat, mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam. Quran Surah Al-Hujurat ayat 9. Yang kelima, meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Yang keenam, mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang ketujuh, mengupayakan peredaran harta dalam seluruh lapisan masyarakat. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Yang kedelapan, mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Yang kesembilan, keharusan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang ke-10, mengikuti prinsip-prinsip dalam pelaksanaan hukum. Quran Surah Al-An'am ayat 57. Yang ketiga, C. Ruang lingkup politik dalam Islam. 1. Siasa dusturiyah atau politik tata negara merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyatnya di pihak lain dan kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Yang kedua, siasa dauliyah atau hukum tata negara adalah sekitar hubungan antara negara dan orang-orang yang tercakup dalam hubungan internasional. Yang ketiga, siasa maliyah membicarakan bagaimana cara yang harus diambil untuk mengharmoniskan agar tidak terjadi kesenjangan, di mana ini mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Yang keempat, D. Politik di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Politik di zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam menyebarkan dakwanya, beliau memiliki beberapa tahapan dalam berdakwah, yaitu fase pertama adalah saat prinsip-prinsip politik mulai diterapkan saat Rasulullah berada di Mekah. Prinsip politik yang diterapkan Rasul saat berada di Mekah yaitu pembentukan mental manusia berdasarkan prinsip Islam. Dan yang kedua yaitu dakwah secara diam-diam. Sistem politik Islam terbangun secara kokoh setelah Rasulullah hijrah ke Madinah atau Yathrib.
Hal yang dilakukan Rasulullah ketika membangun peradaban di Madinah ialah mendirikan masjid. Cara Nabi Muhammad SAW mempraktikkan demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya berpedoman pada Al-Quran dalam memutuskan sesuatu. Akan tetapi apabila ada perkara yang belum diatur dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW mengajak musyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Yang terakhir bagian E, hubungan agama dan politik. Hubungan antara agama dan politik secara umum dapat dilihat dan diamati dari kedudukan agama dan perannya dalam kehidupan masyarakat. Menurut William Montgomery Watt dalam bukunya Islamic Political Talk, yaitu agama mempunyai kedudukan sentral dalam kehidupan seseorang karena agama memberikan tujuan umum kehidupan dan membantu memusatkan energinya dalam usaha menempuh tujuan-tujuan tersebut. Jika agama bagi seseorang diyakini tidak sekedar anutan dalam nama saja, hubungan politik dengan agama dapat dikatakan bahwa politik berbuah dari hasil pemikiran agama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari penjelasan saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.